Halo wargi Majalengka Cerdas, selamat datang di podcast Smart Talk Majalengka. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih. Ada analisis isu layanan terpadu publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Majalengka. Kita tahu MPP Majalengka sudah memiliki 22 loket dan 72 jenis layanan. Tapi munculnya pertanyaan penting, apakah seluruh layanan digitalnya sudah benar-benar terintegrasi dan apakah kualitas pelayanannya terutama dari segi antrian dan kecepatan sudah optimal? Untuk bahas ini saya ditemani dengan 3 narasumber yang luar biasa. Ada Kang Diki, Teh Sulki, dan juga Kang Hafiz. Selamat sore Kang Diki, apa kabar? Halo Teh Feli, halo semuanya teman-teman, senang sekali bisa gabung dalam podcast pada hari ini. Kemudian ada Teh Silvi, senang sekali bisa bergabung di sini ya. Halo Teh Feli, senang sekali bisa bergabung di podcast ini. Dan terakhir ada Kang Hafiz, pendengar setia podcast Moto, salam pelayanan premium. Halo semuanya, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol nih di sini. Kita mulai dulu ya dari latar belakang Kang Diki. Ini bisa diceritakan bagaimana perkembangan pelayanan publik di Majalengka sejauh ini? Baik, terima kasih Teh Sylvie atas kesempatannya. Jadi MPP Majalengka itu merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Majalengka dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Berdiri sejak tahun 2021, MPP ini tuh menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengurus berbagai layanan secara terpadu, mulai dari administrasi kependudukan, pajak daerah, perizinan, sampai pelayanan dari instansi vertikal seperti BPJS, imigrasi, dan kepolisian. Jumlahnya saat ini sudah ada 22 loket dengan 72 jenis layanan. Tujuannya tentu untuk mendekatkan pelayanan, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan mempercepat proses pelayanan. Wah, luar biasa sekali ya Kang Diki sebagai yang langsung bertugas di lapangan. Bagaimana sih respon masyarakat? Alhamdulillah untuk responnya sangat positif ya Teh, warga senang banget karena bisa ngurus banyak hal di satu tempat. Tapi tentu masih ada tantangan nih buat kita, terutama dalam integrasi layanan digital sama manajemen antrian. Nah, untuk beberapa instansi juga udah menggunakan sistem digital masing-masing sih, tapi belum semuanya itu terhubung secara langsung ke platform kita di MPK ya. Jadi akibatnya masih ada yang layanan yang perlu diinput manual atau 2 kali seperti itu. Terus masyarakat juga harus perlu masih membawa dokumen berupa dokumen fisik seperti itu. Wah, menarik ya kalau kita bicara tentang smart governance ini, seberapa penting sih integritas digital di MPP? Bagaimana Kang Hafiz? Tentunya sangat penting nih, Mbak Feli. Konsep smart governance ini menekankan pada sinkronisasi data, interoperabilitas sistem, dan efisiensi proses. Kalau tiap instansi punya aplikasi sendiri, tapi tidak saling terhubung, maka digitalisasi hanya sekedar memindahkan birokrasi ke layar komputer. Integrasi digital memungkinkan data dari Dukcapil, DPM, PTSP, dan instansi lain berbagi secara otomatis, mengurangi kesalahan input, dan mempercepat waktu pelayanan. Jadi, tantangan utama Majalengka sekarang adalah membangun sistem back-end yang saling bicara. Mungkin gitu, TPLI. Oke, kalau untuk Kang Diki ini bagaimana sih upaya Anda ya dari pemerintahan Kabupaten Majalengka itu untuk menuju integrasi tersebut? Sudah ya Teh Feli. Jadi Pemkab Majalengka itu sedang berproses menuju integrasi penuh melalui platform Satu Data Majalengka dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Namun proses ini butuh waktu karena menyangkut sinkronisasi antar instansi, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Selain itu, beberapa instansi mitra seperti kementerian vertikal itu memiliki sistem nasional tersendiri. Jadi perlu koordinasi lintas lembaga. Jadi memang tidak sesederhana hanya menghubungkan aplikasi ya, Kang?
Iya, betul sekali Teh. Di lapangan kami juga harus memastikan sistemnya itu stabil dan petugasnya udah paham menggunakan aplikasi digital. Kadang masalah masih muncul tuh bukan dari teknologinya, tapi dari perubahan budaya kerja. Terus kemudian masih ada pegawai yang terbiasa sih buat menginput manual gitu loh. Belum terbiasa dengan aplikasi digital. Nah, betul sekali Teh Silvi. Nah, ini poin penting nih. Transformasi digital bukan hanya soal software, tapi juga manajemen, perubahan manusia dan proses bisnisnya. Sekarang kita masuk ke isi yang kedua nih, soal kualitas layanan. Masyarakat sering menilai pelayanan dari cepat atau tidaknya antrian ya. Bagaimana sih kondisi di MPP Majalengka, Teh Silvi? Oke, secara umum antrian ini sudah jauh lebih tertata ya dibanding sebelum ada MPP di Majalengka. Kita gunakan sistem antrian elektronik. Masyarakat bisa ngambil nomor antrian mandiri, lalu bisa melihat estimasi antriannya melalui layar. Tapi karena ada beberapa layanan yang belum sepenuhnya digital, prosesnya kadang masih lama, terutama jika perlu buat verifikasi manual atau dokumen tambahan. Kami juga di sini terus mengevaluasi ya Teh dari hasil survei kepuasan masyarakat. Skor rata-rata sih sudah cukup baik, tapi masih ada catatan soal kecepatan pelayanan dan kenyamanan di ruang tunggu kami seperti itu. Oke. Kang Diki, apakah indikator kualitas layanan ini sudah menjadi bagian dari evaluasi resmi? Ya benar Teh Silvi. Ya benar Teh Feli, maaf. Setiap instansi di MPP itu wajib melaporkan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM dan Indeks Pelayanan Publik IPP. Dari hasil sementara, MPP Majalengka itu berada pada kategori baik. Tapi jika kita ingin naik ke sangat baik, untuk itu kecepatan, ketepatan, dan kejelasan alur layanan harus terus diperbaiki. Mungkin saya tambahan sedikit ya rekan-rekan. Kecepatan layanan bisa meningkat jika front office dan back office menggunakan sistem yang sama. Kalau MPP hanya jadi tempat front office, tapi datanya dikirim manual ke kantor misalkan, maka waktunya pasti tetap panjang. Jadi idealnya semua layanan punya workflow digital terintegrasi dari awal hingga akhir. Mungkin begitu rekan-rekan. Kita sudah tahu isunya nih. Lalu apa tantangan terbesar dalam mencapai integrasi digital penuh di MPP ini? Nah, pertama itu terkait dengan keterbatasan infrastruktur digital. Nah, tidak semua layanan itu punya sistem berbasis web yang kompatibel. Kedua, kemudian kesiapan sumber daya manusianya itu masih perlu pelatihan ya, agar petugasnya mahir dan juga adaptif. Ketiga, koordinasi lintas instansi yang seringkali kompleks. Tapi saya optimis ya, karena Majalengka sudah punya visi besar menuju Smart City 2026. Baik, saya setuju sekali ya dengan Kang Diki. Di sisi ini kami juga mulai menerapkan pelayanan berbasis antrian ya Teh, antrian online. Jadi masyarakat bisa ambil nomor dari rumah lewat aplikasi. Kemudian kami juga ingin kurangi waktu tunggu di lokasi. Selain itu, kami sedang menyiapkan pojok digital edukatif agar masyarakat bisa belajar menggunakan layanan online seperti OSS, e-form, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ada solusi lain juga nih. Misalkan menerapkan prinsip interoperabilitas terbuka. Artinya, sistem MPP dirancang dengan API yang bisa berkomunikasi dengan sistem instansi lain. Jadi nanti dia data kependudukan, perizinan, pajak, semua saling terhubung otomatis. Tapi itu juga butuh komitmen kebijakan, bukan hanya teknologi semata. Wah, diskusi kita hari ini lengkap banget ya. Sebelum kita tutup nih, saya minta satu kalimat dari masing-masing narasumber yang luar biasa ini. Dari Kang Diki dulu, Bangga. Baik, terima kasih Teh Feli atas kesempatannya.
Jadi saya berharap MPP Majalengka itu terus jadi simbol pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses. Integrasi digital adalah masa depan yang harus kita belajar bersama. Oke, kalau dari Teh Silvi ini bagaimana? Baik, harapan saya ya semoga masyarakat makin sadar buat memanfaatkan layanan digital dan kami juga di lapangan bisa terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang prima dan ramah dan efisien untuk masyarakat. Terima kasih. Dan yang terakhir nih dari Kang Hafiz, bagaimana harapannya? Oke, kalau dari saya, mungkin saya ingin Majalengka jadi model smart governance di Jawa Barat. Integrasi digital bukan tujuan akhir, tapi alat untuk membangun pemerintahan yang benar-benar melayani untuk rakyat. Oke, luar biasa sekali ya. Ini terima kasih banyak untuk Kang Vicky, Teh Silvi, dan juga Kang Hafiz atas wawasannya hari ini. Dan untuk sobat pendengar, mari dukung terus upaya pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menuju pelayanan publik yang terpadu, digital, dan berkelas dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya Smart Talk Majalengka. Saya pamit, salam inovasi, dan salam pelayanan prima.